Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat siang. Pada pertemuan ketujuh ini, saya akan menjelaskan mengenai operasionalisasi variabel dan pengukuran variabel. Mudah-mudahan anak-anak Bapak pada pertemuan ketujuh ini dapat lebih mengerti apa yang dimaksud dengan operasionalisasi variabel dan bagaimana cara pengukuran variabel tersebut. Definisi operasional. Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Dan juga menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk mengoperasionalkan konstruk sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Jadi maksudnya definisi operasional ini ya kita turunkan dari teori-teori atau dari grand teori sehingga kita membuat atau menetapkan definisi operasional tersebut. Contoh operasional dan indikatornya. Kita ambil contoh variabelnya adalah kinerja. Definisi operasionalnya adalah menurut Siandoko tahun 2013 halaman 80 yang menyebutkan suatu hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam definisi operasional tersebut, kita turunkan ke indikator. Apa indikator yang akan kita ukur? Yang akan kita ukur adalah kualitas, kuantitas, kerjasama, dan pemanfaatan waktu kerja. Jadi setelah kita mengetahui dari mana asalnya indikator-indikator tersebut, maka indikator tersebut kita ukur ya dengan skala Likert. Skala Likert ini adalah skala yang sering digunakan orang dalam penelitian kuantitatif. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Contohnya adalah pelayanan rumah sakit sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Sangat setuju skor 5, setuju skor 4, tidak ada pendapat skor 3, tidak setuju skor 2, dan sangat tidak setuju. Seperti Likert, orang juga mempergunakan skala Goodman. Skala Goodman akan memberikan responden yang tegas yang terdiri dari dua alternatif. Misalnya iya atau tidak, baik atau buruk, pernah atau belum pernah, punya atau tidak punya. Jadi skala Goodman ini mempertegas dan hanya dua pilihan, iya atau tidak. Kalau skala Likert tadi mempunyai 5 pilihan dan dalam skala Goodman ini hanya 2 pilihan. Lain halnya dengan Likert, lain juga halnya dengan Goodman, juga lain halnya dengan skala semiotik atau diferensial. Skala ini hanya membuat sebuah garis dan di dalam garis tersebut dicentang yang kiri sangat buruk, yang ke kanan sangat baik. Jadi, bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan di rumah sakit ini? Maka responden kita mencentang sebelah kiri atau sebelah kanan. Sekarang kita berbicara tentang skala rating. Dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Contohnya adalah kenyamanan ruang belajar di Universitas Pembangunan Pancabudi. Kita bisa menjawab 5, 4, 3, 2, 1. Dan yang sangat baik adalah 5, dan yang sangat jelek adalah 1. Setelah kita melakukan instrumen-instrumen tadi, maka instrumen-instrumen tersebut kita uji coba kepada responden. Dan hasil uji coba tersebut harus valid atau validitas. Uji validitas berarti instrumen tersebut dapat digunakan
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas juga sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya, agar data yang diperoleh bisa relevan sesuai dengan tujuan atau ketidakukuran tersebut. Dalam mengukur variabel produktivitas, maka peneliti membuat instrumen produktivitas dan berharap instrumen tersebut bisa berfungsi dengan benar untuk mengukur produktivitas. Syaratnya instrumen tersebut harus memiliki validitas yang tinggi. Jadi, dalam indikator, setelah kita menentukan indikatornya, maka kita menentukan kisi-kisi atau butir-butirnya, dan kita uji cobakan kisi-kisi tersebut ke responden kita. Kalau dia validitas tinggi, menurut si Aswar lebih besar 0,3. Dalam output SPSS dilihat pada kolom Corrected Item Total Validation. Kemudian setelah kita uji dengan validitas, maka indikator yang kita turunkan menjadi kisi-kisi kita uji lagi dengan reliabilitas. Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya atau sejauh mana pengukuran dapat dipercaya bila dilakukan pengukuran pada waktu berbeda pada kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, asalkan aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum pernah berubah. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi adalah 0,70. Ada beberapa teknik yang dipakai untuk menghitung reliabilitas, di antaranya adalah alpha Konsbach. Split half dalam SPS kita memakai alpha Konsbach. Demikianlah anak bapak semua, sampailah kita di penghujung pertemuan atau pembelajaran yang ketujuh ini. Mudah-mudahan anak bapak semua dapat mengerti bagaimana menyusun indikator operasional yang kita turunkan menjadi indikator dan kisi-kisi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.